Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah haji, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara ibadah haji, ya, dari mulai Bapak Ibu berada di kota suci Mekah. Tempo hari saya sudah buatkan dari mulai keberangkatan sampai berakhirnya haji, hanya saja mungkin terlalu panjang penjelasan-penjelasan itu. Nah, untuk itu saya akan mengulangi kembali agar Bapak Ibu bisa memahami supaya tidak terlalu panjang penjelasannya. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, perlu diingat bahwa pelaksanaan ibadah haji umumnya, jadi umumnya jamaah-jamaah haji Indonesia itu adalah melaksanakan haji tamatu. Dan yang namanya haji tamatu dalam pelaksanaannya yaitu melaksanakan ibadah umroh di bulan haji, kemudian selanjutnya melaksanakan ibadah haji. Itu ya. Jadi umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan haji. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah melaksanakan ibadah umroh, baik itu yang gelombang pertama, kalau gelombang pertama kan kedatangannya ke Madinah, kemudian dari Madinah menuju Mekah melaksanakan umroh. Begitu juga pada saat gelombang kedua. Gelombang kedua itu adalah pada saat keberangkatannya dari Indonesia ke Jeddah. Jadi bermikot umrohnya di Yalamlam, di atas pesawat. Nah, biasanya setelah menyelesaikan ibadah umrohnya, berarti menunggu pelaksanaan ibadah haji. Menunggu. Nah, pada saat menunggu ini, saya mengingatkan, yang pertama yang perlu saya ingatkan, pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu namanya hari Tarwiyah adalah tanggal 8 Zulhijjah. Kalau tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Kalau tanggal 10 Zulhijjah namanya hari Nahar atau hari berkurban, hari menyembelih. Kalau di kita di Indonesia tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. Itu ya. Ini hanya untuk penjelasan Bapak Ibu supaya lebih memahami, bingung umpamanya apa itu hari Nahar, apa itu hari Arafah, apa itu hari Tarwiyah. Ingat ya, pelaksanaan ibadah haji itu dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Nah, pada saat Bapak Ibu belum ketemu tanggal 8, berarti Bapak Ibu memperbanyak ibadah di Mekah. Di antaranya bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di Masjidil Haram, bisa tawaf sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hanya saja saya mengingatkan Bapak Ibu, terkadang, ya, ini perlu diingatkan, yang namanya ibadah haji tamatu itu berkewajiban menyembelih 1 ekor kambing, maksudnya membayar dam. Apabila Bapak Ibu berkecukupan, ini tidak jadi masalah. Yang jadi perlu perhatian yaitu apabila Bapak Ibu bekal uangnya pas-pasan. Saya akan jelaskan. Dari pemerintah, insya Allah, 1 orang jamaah haji akan diberikan uang living cost atau uang saku, insya Allah sebanyak 750 real. Kalau diuangkan itu 3 juta. Untuk bekal di Tanah Suci. Nah, itu bisa digunakan untuk bayar dam. Tempo hari saya dapat informasi, karena saya biasanya itu kalau bayar damnya kan, saya nitip di saudara yang ada di Mekah. Nah, itu harganya itu insya Allah sekarang ini 400 real untuk membeli kambing. Itu ya. Umpamanya uang 750 real itu ternyata ya intinya kurang atau apa dan lain sebagainya, untuk damnya itu boleh diganti dengan puasa.
Puasanya bagaimana prakteknya? Puasanya 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air pada saat pulang. Kalau sekiranya Bapak Ibu tidak sanggup membayar dam, tidak sanggup membeli kambing. Tuh ya, ada jalan keluarnya. Ya, puasa 3 hari di Mekah, kemudian tadi apa? Pada saat kepulangan ke tanah air, lanjutkan 7 hari. Jadi totalnya 10 hari. 10 hari puasa. Untuk mengganti tadi bayar dam. Tuh ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada saat ini saya akan jelaskan bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji reguler. Ibadah haji pemerintah. Pada saat tanggal 8 Zulhijjah, nanti para pengurus, ya, baik itu umpamanya ketua rombongan, ketua regunya, insya Allah akan memberikan informasi bahwa harus dipersiapkan besok pagi akan berangkat ke Arafah. Apa yang perlu dipersiapkan? Jelas, Bapak Ibu, dipersiapkan barang-barang yang diperlukan. Di antaranya, ya, umpamanya bawa apa, untuk apa keperluan di Arafah, di Muzdalifah, dan juga di Mina. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, yang namanya ibadah haji itu lamanya 6 hari. Dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari perjalanan Bapak Ibu. Itu dipersiapkan barang-barangnya. Ya. Nah, pada saat sudah mengepak barang-barang dan lain sebagainya, kemudian silahkan Bapak Ibu ya mandi sebelum ihram, namanya mandi ihram. Orang bilang mandi besar, orang bilang mandi janabat. Boleh silahkan, penamaan saja ya. Setelah mandi ihram, Bapak Ibu silahkan pakai pakaian ihramnya. Kalau untuk laki-laki pakaian ihramnya sudah ditetapkan 2 helai kain yang tidak ada jahitannya, maksudnya tidak menyatu. Insya Allah Bapak Ibu sudah mendapatkan kain ihramnya pada saat pelunasan di bank. Ya. Kalau untuk wanitanya, pakaian ihramnya itu bebas. Ya, bebas dalam artian itu ya harus dan wajib menutup auratnya dan juga harus syar'i. Dan untuk wanitanya supaya terlihat wajah dan telapak tangannya. Berarti jangan pakai masker, jangan pakai yang namanya sarung tangan. Karena ketentuannya seperti itu, wajah harus terlihat. Kemudian tadi apa? Telapak tangannya harus terlihat. Itu untuk wanita. Sedangkan untuk laki-lakinya, pada saat setelah mandi ihram, disunahkannya apa? Badannya dikasih wangi-wangian, boleh. Dibalur sama minyak wangi, tapi badannya. Bukan kain ihramnya. Ingat ya? Bukan kain ihramnya. Nah, setelah memakai kain ihramnya yang laki-laki hanya 2 lembar kain ihram, kain ihramnya untuk laki-laki diusahakan yang bawah, kain ihram yang bawahnya menutup apa? Pusernya. Jadi harus menutupi pusernya, berarti kain ihramnya di atas puser. Dan bagaimana caranya agar mata kakinya terlihat, jangan menutupi mata kaki, itu ketentuannya. Nah, untuk itu, untuk laki-lakinya silahkan ya, jangan pakai sepatu, tapi pakai sendal. Untuk laki-laki. Supaya apa? Supaya terlihat mata kakinya. Kemudian untuk ibu-ibu boleh nggak pakai sepatu, pakai kaos kaki? Boleh. Silahkan. Yang dilarang itu, maksudnya yang harus terlihat itu, wajah dan telapak tangannya. Untuk warna baju bagaimana, Abah? Kalau laki-laki kan, yang namanya kain ihram kan warnanya putih umumnya. Nah, kalau yang ibu-ibunya atau wanitanya silahkan dipilih, boleh. Tidak wajib putih. Nama wajib kan berarti kalau tinggalkan dosa. Tidak. Hanya saja memang sunahnya, ya Allah itu senang dengan warna putih. Boleh warna putih. Umpama ternyata warna putihnya nggak ke bawah, umpamanya dan sebagainya, bagaimana adanya warna krem? Boleh, silahkan. Ya, jadi untuk warna pakaian ihram wanita sunahnya putih, tetapi umpamanya tidak ada putih ya boleh pakai warna apa saja boleh, itu ya. Nah, setelah Bapak Ibu mempersiapkan semua, pakai kain ihram dan lain sebagainya, nah,
Kemudian tuntunannya itu adalah niat. Niatkan di dalam hati Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah haji karena Allah. Hatinya supaya niat. Setelah tancapkan niatnya di dalam hatinya ingin melaksanakan haji karena Allah, kemudian ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan sama bacaannya. Saya ulangi, setelah hatinya gerentes, setelah hatinya ditancapkan niat karena Allah, ibadah ini niatnya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, itu namanya karena Allah. Niatnya ada di dalam hati, tapi ada yang perlu diucapkan, ada yang perlu dilafazkan. Apa? Yaitu labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Itu kalau mau diartikan seperti itu kurang lebihnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu menuju kemana? Ke bis yang sudah disediakan biasanya di depan hotel. Ingat, tanggal 8 Zulhijjah. Dan biasanya pagi-pagi waktu duha itu. Ya, biasanya antara jam 8, jam 9 tuh biasanya para jamaah sudah mulai memasuki bisnya. Bahkan insya Allah mungkin baru jam 10 baru berangkat ke Arafah. Kurang lebih perjalanan, ya kan yang namanya dari mulai hotel ke Arafah aslinya tidak lama Bapak Ibu. Hanya saja kan yang namanya manusia itu jutaan kalau haji. Jalanan insya Allah tidak selancar sebagaimana Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh umpamanya. Kalau haji ini jutaan. Dan orang-orang umumnya berbondong-bondong, ada yang ke Arafah, ada yang ke Mina, dan lain sebagainya. Nah, ini saya jelaskan yang haji reguler. Jadi berangkatnya kemana? Ke Arafah. Sesampainya di Arafah, ingat Bapak Ibu dalam keadaan berikhram. Ya. Pada saat naik bis, terus ucapkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ucapan itu Bapak Ibu diucapkan pada saat Bapak Ibu sudah melafadzkan niat hajinya. Sudah boleh dan bisa dibaca. Namanya bacaan talbiyah. Terus silahkan diulang-ulang. Tuntunannya untuk laki-laki suaranya agak keras, agak tegas. Kalau untuk wanita cukup lirih saja, pelan-pelan maksudnya. Ya. Nah, kemudian sampailah Bapak Ibu berada umpamanya di Arafah. Masih tanggal 8. Terus ngapain Abah di Arafahnya? Silahkan Bapak Ibu bermalam di situ. Menunggu apa? Menunggu besok. Besok itu tanggal 9 untuk wukuf. Umpamanya Bapak Ibu di situ mau baca Al-Quran boleh, mau sholat sunnah boleh, sholat malam, sholat tahajud. Umpama boleh di situ, di mana? Di Arafah. Karena apa? Karena belum wukuf, belum, masih tanggal 8. Nah, tanggal 8 kemudian kan maghrib bermalam dulu, baru besok paginya kan tanggal 9. Nah, pada saat tanggal 9, nanti insya Allah ini saya jelaskan di Arafah itu nanti dikasih konsumsi makan dan sebagainya. Insya Allah dicukupi. Bapak Ibu, untuk masalah makan ini insya Allah semua dicukupi. Hanya saja saya mengingatkan Bapak Ibu. Apabila di Arafahnya nanti dapat buah-buahan dan sebagainya, supaya dipisahkan. Umpama dapat apel. Ya, disimpan nanti bawa pada saat mau ke Muzdalifah. Umpama nanti di Muzdalifah merasa lapar dan sebagainya, bisa makan apel. Karena biasanya ya buah-buahnya itu jeruk dan apel. Insya Allah. Ya, silahkan dibawa itu. Nah, kembali ke ibadah. Pada saat tanggal 9 pagi, ya, itu Bapak Ibu masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tetap dalam keadaan berikhram. Yang namanya orang sudah berikhram, namanya ihram haji ini, karena Bapak Ibu haji. Ingat tadi, labbaik Allahumma hajjan. Ya, jadi berikhram untuk haji. Nah, berlaku larangan-larangan ihram. Sedikit saya jelaskan, larangan ihram apa? Yang pertama,
kalau sudah niat ihram, sudah dilafadzkan, sudah niat, berlaku larangan. Yang pertama, dilarang memotong kuku, dilarang memotong, mencabut, menggunting rambut, dilarang memakai wangi-wangian, dilarang menikah, menikahkan, melamar, ya, dilarang berburu binatang buruan yang ada di darat. Kemudian dilarang bercumbu, dilarang bicara kotor, dilarang berbicara yang mengandung syahwat, dilarang berhubungan suami istri. Laki-laki dilarang menutup kepalanya dengan penutup kepala yang sifatnya menetap. Contohnya pakai topi, pakai sorban. Itu larangan. Ya. Kemudian untuk ibu-ibunya, ingat, untuk ibu-ibunya maksudnya wanita, wajahnya harus terlihat. Di sini saya mengingatkan jangan sampai pakai apa tadi? Jangan sampai pakai masker. Jangan sampai pakai sarung tangan. Ya. Dan untuk laki-lakinya, ya, apabila bapak-bapaknya ini umpama sudah berada di tenda-tenda, tetap pakaiannya seperti itu. Hanya 2 lembar. 2 lembar kain. Kain apa? Kain ihram. Ya, cara pakainya bagaimana? Ya, kedua pundaknya supaya tertutup biasa kayak pakai baju. Hanya 2 helai kain, tidak boleh pakai celana, tidak boleh diganti dengan kaos. Mau tidur umpamanya jangan. Karena dikhawatirkan kalau tidak diberikan arahan dari sekarang, dikhawatirkan lupa. Jadi selalu pakai dan diusahakan bagaimana caranya supaya bisa menjaga najis. Pada saat ke toilet, umpama ingin melaksanakan hajatnya, ingin pipis dan sebagainya, supaya bisa menjaga najis, jangan sampai kain ihramnya terkena najis. Ya, karena kan diusahakan bisa menempel. Dan di sini saya mengingatkan pada saat dari mulai pondokan, dari hotelnya itu, supaya membawa, ini untuk laki-laki, supaya membawa kain ihram cadangan, cukup 1 lembar. Ya. Nah, kemudian pada saat tanggal 9 pagi, biasa beraktivitas sambil menunggu apa? Menunggu tadi waktu wukuf. Waktu wukuf dimulai pada saat masuk waktu zuhur. Saat tergelincirnya matahari, itulah waktu wukuf dimulai. Waktu wukuf. Nah, pada saat waktu wukuf masuk, apa yang dilakukan? Tuntunannya yaitu khutbah. Kemudian setelah khutbah adzan untuk sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian, saya ulangi, pada saat waktu wukuf masuk, yaitu pada saat matahari tergelincir, masuk waktu sholat zuhur, apa yang dikerjakan? Yang pertama, ya, insya Allah nanti juga rombongannya ada yang mengaturnya, ada yang namanya khutbah wukuf pertama. Kemudian nanti melaksanakan sholat zuhur dan asar disatukan atau digabung dan dikosor. Pelaksanaannya bagaimana, Abah? Pelaksanaannya setelah khutbah, kemudian apa? Kemudian tadi melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian setelah itu qomat, kemudian melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Ya, jadi adzan, kemudian qomat, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian setelah selesai qomat lagi, kemudian sholat apa? Sholat asar 2 rakaat. Jadi sholatnya itu ya dijama itu maksudnya digabungkan antara zuhur dan asar, dan dikosor itu diringkas. Kan kalau sholat zuhur itu kan 4 rakaat jadi 2. Sholat asar 4 rakaat jadi 2. Itu ya, pelaksanaannya seperti itu. Nah, setelah selesai semua, disitulah Bapak Ibu silahkan mendekatkan diri kepada Allah, berdoa sebanyak-banyaknya. Memperbanyak doa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu silahkan Bapak Ibu diulang-ulang. Ya, sunahnya seperti itu. Sambil Bapak Ibu umpamanya tadi mau berdoa apa saja silahkan. Memperbanyak tadi, ya.
Doa yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sunahnya seperti itu. Nah, pada saat Bapak Ibu berdoa, umpamanya tidak bisa bahasa Arab, boleh nggak Abah pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Sunda umpamanya? Boleh. Minta kepada Allah, silahkan. Itu pada saat tanggal 9 atau hari Arafah, pada saat wukuf. Nah, sunahnya tuntunannya, orang-orang yang wukuf ini yang melaksanakan haji itu, dimulai tadi ingat, pada saat masuk waktu zuhur, kemudian nanti setelah tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib, barulah para jamaah haji meninggalkan Arafah. Jadi tidak sholat maghrib di tempat, tidak. Nanti sholat maghribnya adalah pada saat Bapak Ibu datang di Muzdalifah. Prakteknya yaitu sholat maghrib 3 rakaat digabung dengan isya 2 rakaat. Jadi sholat jamak takdim. Itu ya. Kalau mengikuti tuntunan seperti itu. Adapun umpama situasinya tidak memungkinkan, boleh tidak sholat maghribnya umpama di sini, umpamanya di Arafah. Boleh. Sholat maghrib dan isyanya di jamak dan di qashar. Boleh ya. Ini kalau ikuti tuntunan Nabi itu seperti itu, berangkat ke Muzdalifah kemudian sholatnya di Muzdalifah. Adapun karena memang manusianya kan banyak sekali, jutaan, kendaraannya banyak, berarti kan tidak memungkinkan. Ya silahkan, monggo. Ya, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian setelah itu qomat lagi, sholat isya 2 rakaat. Nah, kita singkat. Apabila Bapak Ibu sudah sampai di Muzdalifah, apa yang dilakukan? Ingat tadi, ya, silakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Nah, setelah itu, ya, silakan Bapak Ibu sambil menunggu di situ. Nunggu apa? Karena tuntunannya disuruh mabit, bermalam. Kalau yang bermalam itu tidur. Nabi itu, ya, pada saat mabit di Mina, dia tidur istirahat. Karena besoknya, ya, tanggal 10 itu kan capek, jalan dan melempar. Nah, pada saat Bapak Ibu berada di Muzdalifah, silahkan mencari kerikil-kerikil kecil untuk besok tanggal 10 melempar jumroh akobah. Hanya saja saya dapat informasi, kalau tahun-tahun kemarin itu, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan. Tiap orang itu akan mendapatkan 1 bungkus isi batu 70. Ya berarti kalau umpamanya tersedia, ya disyukuri, tidak usah capek-capek nyari. Adapun Bapak Ibu umpamanya tidak dapat, berarti dipersilahkan pada saat di Muzdalifah mencari 70 batu. Kenapa kok harus 70 batu? Nanti pada saat prakteknya, dari mulai tanggal 10 sampai 13 itulah dibutuhkan total jumlahnya 70 batu kerikil yang kecil-kecil. Itu sudah dihitung. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu di Muzdalifah, silahkan tuntunannya itu istirahat, tertidur di situ. Bermalam. Mabit bermalam. Nah, tuntunannya pada saat waktu subuh, ya, umpamanya adzan subuh, silahkan sholat subuh di situ. Di mana tadi? Di Muzdalifah. Setelah matahari mulai menguning, mulai terang-terang sedikit, para jamaah haji meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Adapun bagi orang-orang yang memiliki keperluan-keperluan yang memang butuh buru-buru, umpamanya karena sesuatu hal, asalkan dia sudah bermalam di situ, umpamanya tidak harus nunggu sholat subuh di situ, boleh dikasih keringanan. Contoh umpamanya, ya, adzan subuh di Muzdalifah umpama jam 5. Boleh nggak Abah saya itu umpama jam 3 berangkat ke Mina? Boleh. Karena ada suatu keperluan umpamanya, kebutuhan dan sebagainya, karena takut macet dan sebagainya, boleh.
Berarti nanti sholatnya di mana? Di Mina. Boleh, seperti itu. Tapi kalau mengikuti tuntunan Nabi, sholat subuhnya di Muzdalifah. Tapi ada hadis yang menerangkan boleh kalau ada kebutuhan. Yang penting sudah bermalam di situ. Udah lewat tengah malam, sudah melewati, sudah tidur sebentar, apa umpama di situ. Ya. Nah, kemudian kita singkat. Pada saat Bapak Ibu dari Muzdalifah, ya, kemudian sampailah ke Mina. Berarti di Mina itu tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Hari nahar, hari berkurban. Kalau di Indonesia, hari Idul Adha. Lagi motong hewan, kurban biasanya. Nah, kemudian kegiatan jamaah haji apa? Kegiatan jamaah haji yaitu melempar jumroh akobah sebanyak 7 butir kerikil. Nah, biasanya para jamaah Indonesia itu diatur waktunya. Umpamanya, ya, rombongan A jam 8, rombongan B jam segini, umpamanya ya yang sudah-sudah seperti itu. Ya. Hanya saja tuntunannya adalah pada saat Bapak Ibu berada di Mina, persiapkan batu kerikilnya, pada saat masuk waktu duha, berangkat menuju kemana? Ke Mina untuk melempar jumroh akobah. Jadi bisa dimulai pada saat tadi, ya, matahari sudah terbit. Matahari sudah terbit, kemudian para jamaah biasanya berbondong-bondong menuju kemana? Ke jumroh akobah. Nah, bagaimana Abah pelaksanaannya? Pelaksanaannya, ya, silahkan dilempar bagaimana caranya supaya masuk ke lubang. Kan ada tugu besar namanya tugu akobah, jumroh akobah. Nah, caranya, ya, lempar Allahu Akbar, lempar. Atau Bismillah Allahu Akbar, boleh. Pada saat melempar tuh ucapkan, ya, lempar Allahu Akbar. Atau Bismillah Allahu Akbar, boleh. Sebanyak 7 lemparan. Sampai diusahakan masuk ke dalam lubang. Umpamanya terlalu kencang, bahkan meleset. Aturan kan masuk ke lubang itu sumur. Ya silahkan diulang kalau memang belum masuk ke situ. Tandanya kalau sudah, ibarat sudah sempurna itu kalau sudah masuk. Kalau ternyata lemparnya tiba-tiba nggak masuk, ya berarti bisa diulangi. Dan diusahakan tuntunannya posisinya, kota Mekah berada di kiri, posisinya pada saat melempar, kota Mina, ya Mina berada di sisi kanan. Itu ya, diusahakan ya, pada saat melempar seperti itu. Setelah 7 kali lemparan pakai batu kerikil, cukup membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar pada saat melempar. Nah, tuntunannya tidak ada doa. Doa khusus tidak ada. Langsung silakan selesai pulang ke kemahnya masing-masing. Nah, tuntunannya pada saat itu kalau Nabi bersama rombongannya adalah ya, memotong hadyu. Nah, sedangkan Bapak Ibu ya kan biasanya ada pengaturnya, sudah terima rapih. Nah, berarti apa yang dilakukan? Bapak Ibu ya, untuk laki-laki cukur gundul, kalau untuk perempuannya cukup dipotong rambutnya secukupnya. Berarti itu yang namanya tahallul awal. Karena dalam praktek haji ini, tahallul ada 2. Awal dan akhir. Ya, pertama dan kedua. Kalau sudah tahallul yang awal, ya untuk ibu-ibunya ingat, dipotong rambut secukupnya. Kemudian yang laki-lakinya, afdolnya itu dicukur botak. Maka yang namanya larangan-larangan ihram itu tidak berlaku lagi kecuali yang satu yang masih berlaku, yaitu dilarang berhubungan suami istri. Ini pada saat tahallul pertama ini. Ingat tidak boleh berhubungan suami istri, tapi yang lain sudah boleh. Pakai minyak wangi boleh, diganti umpama pakaiannya boleh. Sudah bebas. Ya. Berarti Bapak Ibu salin pakaian, yang laki-laki sudah boleh pakai apa umpama dan lain sebagainya. Istirahat. Besoknya lagi tanggal 11 setelah masuk waktu zuhur kembali Bapak Ibu berangkat menuju kemana? Menuju tempat lempar jumroh.
Hanya saja tanggal 11 ini Bapak Ibu melempar jumrohnya apa? Ya, tugu ula, tugu wusto, tugu akobah. Kemudian sunahnya bagaimana Abah? Sunahnya yang pertama silakan lempar tugu apa? Tugu ula. Sebanyak 7 kali lemparan pakai batu kerikil. Setelah melempar tadi tugu ula, silahkan melipir, kemudian menghadap ke Mekah. Ya, berdoa menghadap ke Ka'bah. Tuntunan seperti itu, berdoa. Disitulah, sesuai dalam hadis dijelaskan, itu merupakan doa yang makbul. Setelah berdoa, kembali maju lagi untuk melaksanakan lempar jumroh tugu wusto. Sebanyak 7 kali lemparan. Setelah itu mundur, ambil posisi dan berdoa kepada Allah. Minta pengampunan, minta apa aja silahkan. Itu merupakan doa yang mustajab setelah melempar itu. Setelah selesai berdoa, silahkan Bapak Ibu menuju ke tugu yang besar, yaitu akobah. Lempar 7 kali lemparan pakai batu kerikil. Setelah itu, silakan Bapak Ibu pulang, tidak ada doa. Berarti tuntunannya yang berdoa itu adalah pada saat setelah melempar tugu ula. Kemudian setelah melempar tugu wusto. Pada saat melempar, ya, tadi akobah tidak ada tuntunannya, maksudnya tidak harus berdoa. Ya, silakan pulang. Tanggal 11. Kemudian besoknya tanggal 12, lakukan seperti itu lagi, sama. Lempar, ula, kemudian berdoa, lempar lagi, wusto, setelah 7 lemparan, kemudian berdoa, kemudian lempar, akobah. Nah, jumroh akobah, setelah itu pulang. Tanggal 12. Nah, pada tanggal 12 ini biasanya ya, para pengatur itu memberikan woro-woro informasi, barangkali ingin ada yang langsung pulang ke Mekah. Mengambil nafar awal. Diberikan keluasaan biasanya. Hanya saja yang sudah-sudah biasanya rata-rata jamaah haji reguler itu umumnya apa? Umumnya sampai selesai, yaitu sampai tanggal 13. Adapun umpama seorang wanita yang khawatir keburu nanti datang bulan dan lain sebagainya, ingin buru-buru ke Mekah kemudian melaksanakan tawaf haji atau tawaf ifadah supaya cepat selesai, ya boleh bilang ke pengurusnya, ke ketua rombongannya. Insya Allah nanti ada sebagian jamaah yang pulang duluan pada tanggal 12. Itu pun aturannya jangan sampai ya, pada saat ingin pulang ke Mekah itu jangan sampai terbenam matahari. Jadi sebelum terbenam matahari sudah meninggalkan Mina. Itu tuntunannya seperti itu. Tanggal 12. Adapun bagi Bapak Ibu, umpama saya inginnya langsung nafar akhir sampai selesai. Berarti ya, tanggal 13 itu, maksudnya tanggal 12 kemudian nginep lagi, besok paginya nih tanggal 13, silahkan melempar jumroh lagi. Ya. Ula, Ya, ula, wusto, dan jumroh akobah. Lakukan sama seperti melakukan pada tanggal 11, 12, sama. Jadi melempar kerikil 7 kerikil ke tugu ula, kemudian berdoa, lanjutkan lagi melempar ke wusto, setelah 7 kerikil berdoa kembali menghadap ke Ka'bah. Nah, untuk menghadap ke Ka'bahnya ini diperkirakan saja. Biasanya terlihat yang namanya tower Jam-Jam, itulah arah kota Mekah, arah kiblatnya. Silahkan berdoa. Nah, dan yang terakhir, silahkan melempar jumroh akobah sebanyak 7 kali, tapi tidak ada doanya. Langsung pulang ke tenda masing-masing, mempersiapkan pulang ke Mekah ke hotelnya masing-masing. Itu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu ingin meninggalkan Mina, ya kan berusaha bagaimana caranya sudah beres-beres, rame-rame tuh pulang ke Mekah, ke hotel. Sesampainya di hotel, ya,
pakaian sudah kan tadi bebas, sudah, yang penting nggak boleh apa? Tidak boleh hubungan suami istri. Nah, setelah itu silahkan mempersiapkan masing-masing jamaah untuk bisa melaksanakan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah itu ada orang bilang tawaf haji. Itu merupakan rukun haji. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak sah. Sama dengan orang yang wukuf. Kalau tidak bisa wukuf, maka hajinya tidak sah. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu berangkat lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya silakan berwudu karena harus punya wudu. Kalau untuk pakaian bebas, yang wanita bebas pakaiannya. Silahkan pakai apa, yang penting syar'i, menutup aurat. Ya, yang laki-lakinya karena ada peraturan yang sekarang ini, bagi siapa saja yang ingin tawaf di Baitullah, baik yang umroh, yang haji, atau tawaf sunnah, harus memakai kain ihramnya, pakai lagi boleh kain ihramnya. Karena mengikuti peraturan di Masjidil Haram. Hanya saja pada saat tawaf ifadah, bapak-bapaknya ini boleh pakai celana dalam. Boleh pakai kolor pendek, boleh. Ya, karena tidak sedang berihram. Umpama peraturan seperti zaman dulu kan bebas, ya aslinya pakai pakaian biasa boleh. Ya. Nah, berarti peraturan sekarang silahkan bapaknya pakai pakaian ihram. Pakai celana dalam boleh. Ya, tawaf ifadah. Nah, prakteknya 7 putaran sebagaimana tawaf biasa. Bacaannya pada saat sudah lurus, dengan tadi apa? Dengan hajar aswad, angkat tangannya, bismillahi wallahu akbar. Dan disunahkan berzikir, dikir yang disunahkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu sunahnya seperti itu. Diulang-ulang. Adapun umpama Bapak Ibu ingin baca yang lain, boleh, silahkan. Tidak ada ketentuan yang wajib. Nah, setelah sampai di rukun Yaman, diganti dzikirnya dengan membaca doa sapu jagad. Yaitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam hadis lain dijelaskan, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga boleh. Diulang-ulang dari rukun Yaman sampai ke Hajar Aswad. Dan itu apabila selesai berarti dapat 1 putaran. Lakukan itu sebanyak 7 putaran. Setelah selesai 7 putaran, berangkatlah menuju ke belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Namanya apa? Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Nama sholatnya 2 rakaat, silahkan niatkan karena Allah. Nah, pada saat ingin melaksanakan sholat, tuntunannya, kan kita berada di belakang makom Ibrahim, membaca ayat Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takhidu min maqami Ibrahima musholla. Kemudian silahkan langsung takbir Allahu Akbar. Tuntunannya rakaat pertama membaca surat apa? Surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu selesai, silakan minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, berikut doanya. Ya. Caranya bagaimana, Abah? Caranya silahkan, posisinya diterangkan, dijelaskan dalam hadis itu, posisinya Nabi berdiri, menghadap ke Ka'bah. Baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'. Itu yang paling pendek, ya. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'in. Atau min kulli da', kalau mau berhenti seperti itu. Atau kalau mau dilanjutkan, wasaqomin birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu silahkan minum, cara minumnya 3 tegukan. Sunahnya seperti itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali habiskan. Kemudian membaca Alhamdulillah. Tapi sebelum diminum, niatkan dalam hatinya. Ya. Niatnya apa? Ingin sehat, ingin sembuh. Minta kepada Allah supaya gerentas hatinya. Baca bismillah, kemudian minum
3 kali, caranya 3 kali tegukan. Setelah selesai membaca Alhamdulillah. Setelah selesai, dari situ silahkan Bapak Ibu menuju ke tempat sa'i. Silahkan lakukan sa'i sebanyak 7 perjalanan, sebagaimana prakteknya orang yang umroh sama. Bacaannya, caranya semuanya sama. Setelah 7 kali perjalanan, berarti selesailah semua tahapan-tahapan haji. Nah, berarti kalau sudah selesai semuanya, berarti itu namanya tahallul terakhir. Sudah boleh hubungan suami istri, sudah halal. Tanpa perlu memotong rambut lagi, tidak. Jadi pada saat haji itu motong rambutnya hanya sekali. Pada saat tanggal 10 itu sunahnya. Tanggal 10 waktu di Mina. Laki-laki sunahnya dicukur botak. Nah, pada saat tadi melaksanakan tawaf ifadah, melaksanakan sa'i. Setelah sa'i selesai 7 perjalanan berarti sudah selesai. Itu karena sudah selesai semua berarti sudah tahallul keseluruhan. Tahallul yang terakhir maksudnya sudah tidak perlu motong rambut, tahallul yang tidak. Itu ya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ya, Bapak Ibu silakan pulang ke hotelnya masing-masing sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Abah apalagi yang harus dilakukan? Di sini Abah mengingatkan, bagi para jamaah haji laki dan perempuan, sebelum pulang kampung ke Indonesia, tuntunannya supaya tawaf wada atau tawaf perpisahan. Caranya bagaimana? Datang ke Masjidil Haram dalam keadaan berwudu, maksudnya sudah punya wudu. Lakukan 7 putaran. Kemudian lakukan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Cukup seperti itu, setelah itu berdoa silahkan. Ya, berpamitan, karena ingin pulang kampung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Nah, itu tuntunan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji, yaitu haji reguler, haji yang dibimbing, yang diatur, yang diurusi oleh pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Abah jelaskan ini bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, bisa ditambahkan. Ya, monggo silahkan, sampaikan saja kesalahannya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Barangkali Abah dalam penyampaiannya ada yang lupa, bisa ditambahkan. Dan apabila ada yang salah, ya juga Abah mohon maaf. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.